البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram itu Rasulullah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Mutahharah bab tentang izalatun najasah wa bayaniha, menyingkirkan najis dan penjelasannya. Ya, disebutkan ini adalah bab yang ketiga. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala pada pertemuan telah lewat. Ya, kesimpulannya bahwa mani adalah ya, jadi perselisihan yang benar ulama bahwa itu adalah suci, tidak najis. Demikian juga air liur binatang yang belum dimakan. Ya. Demikian juga khamar minuman keras itu tidak najis kesimpulannya. Kemudian bagaimana rutubatul mar'ah? Ya, ini sering terjadi kalau istilah kita ya keputihan. Terjadi perselisihan para ulama. Sebagaimana mani juga, ya berselisih mereka. Kesimpulannya, ya itu adalah apa? Bukan najis, bukan najis. Sebagian mengatakan najis. Ini pendapat Imam Syafi'i. Demikian juga riwayat dari Imam Ahmad. Tapi ulama yang lebih tepat itu adalah bukan najis. Itu pendapat ya mazhabnya Imam Ahmad. Dan itu ucapan yang benar, yang paling sahih dari ucapan Imam Syafi'i. Demikian juga Ibnu Mulakin. Ya demikian. Kemudian juga itu disebutkan kalau kemudian dikatakan najis itu masyaqqah yang sangat berat bagi perempuan. Ya demikian. Demikian juga dari Rasulullah SAW rahimahullah taala. Sebagian mengatakan itu kan keluarnya sama seperti keluarnya kencing, mani itu, ya. Ya dikatakan bahwa hukum dari Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa kemudian secara akal. Kalau kemudian disebutkan tentang masalah mani Nabi tidak bersegera untuk membersihkannya, berarti menunjukkan itu bukan sesuatu yang najis. Ini telah lewat bahasanya. Berikutnya kita masuk ya pembahasan tentang kencing. Ya, tentang kencing manusia. Hadis nomor 26. Iya. Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu, dari Abu Samh, semoga oleh Imam Sunani disebut salam, namanya adalah ya Abu Samh. Ya disebutkan beliau adalah pembantu Rasulullah SAW. Semua dalam riwayat yang lain ya bahwa dia mengurusi Hasan dan Husain kemudian kencing. Ya kisahnya seperti itu. Dari Abu Samh radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini sahih. Ya. Yuksalu min baulil jariyah, dicuci dari sebab kencingnya al-jariyah. Ya disebutkan oleh ya para ulama al-jariyah itu adalah yang muda dari perempuan, yakni anak kecil perempuan, jariyah. Wa yurashu min baulil gulam, dan diperciki. Kalau tadi kencing perempuan maka dia apa? Dicuci. Anak kecil yang belum makan makanan, masih mengandalkan susu ibunya. Ya, adapun kalau dia itu bayi, yang dia itu laki-laki, yurashu. Ya, diperciki. Min baulil gulam, dari kencingnya gulam, anak kecil yang belum makan. Ya demikian. Sebutkan oleh Imam Sunani, wa dzalika qabla ayyakula atau am. Demikian itu apabila keduanya belum makan makanan, masih mengandalkan susu dari ibunya atau susu yang lainnya. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan yang belum diperhatikan juga dikatakan oleh Imam Sunani dari ucapan Imam Nawawi bahwa diperciki itu bukan berarti kita meremehkan sedikit itu, tidak. Ini yang diperhatikan. Ya, semuanya saya ini suatu yang penting. Ana syai'al ladzi asabul baul yukmaru wa katsar bil ma' mukatsaratan. Jadi dipercik itu dengan percikan yang banyak.
Dan banyak itu la tablughu jarayanil ma'. Tidak sampai derajatnya itu airnya mengalir, enggak. Sebagian orang anaknya kencing laki-laki, ya bayinya ini, kemudian diperciki sedikit saja, bukan. Dia diperciki banyak, tetapi tidak sampai dikatakan diguyur. Ya diperciki yang banyak. Dan mereka sepakat bahwa itu najis, semuanya najis. Cuma yang untuk laki-laki lebih apa? Lebih mudah. Ya, sepakat mereka itu adalah najis. Ya demikian. Disebutkan kenapa perempuan disebutkan lebih banyak bahkan dicuci karena disebutkan lebih bau. Ya demikian. Demikian juga ilahnya karena kalau bayi laki-laki itu sering bawa kemana-mana, suka dia dengan bayi laki-laki, sehingga kalau kemudian harus dicuci maka ini berat. Ya demikian. Ya kesimpulannya keduanya itu adalah najis, tetapi untuk laki-laki, bayi laki-laki dia lebih ringan. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 27. Ya, tadi 26, yaitu hadis yang kelima. Ini hadis yang keenam di bab ini. Sekarang yang berkaitan dengan najis, yang dia itu berupa haid. Wa Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dari Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Disebutkan Asma ini kakak dari Aisyah. Selisih keduanya sekitar 10 tahun. Dan umurnya Asma ini sampai 100 tahun. Bahkan meninggal setelah anaknya terbunuh, yaitu Abdul bin Zubair, beberapa bulan setelahnya. Tidak ada giginya yang itu putus. Ya, akalnya tidak berubah, hanya saja beliau dalam keadaan buta. Dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ya di sini hadis Bukhari dan Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan fi damil haidi, tentang darah haid. Darah haid yusibu thawb, yang terkena baju. Haid itu adalah darah perempuan yang sudah balik, menunjukkan bahwa dia sudah balik. Ya demikian. Darah haid ya yang menimpa baju, terkena baju. Darahnya bau, ya demikian juga hitam. Maka Nabi mengatakan tahut tuhu. Ada 3 tingkatan di sini menunjukkan itu benar-benar dia itu adalah najis yang besar. Ya, tahut tuhu, yaitu disebutkan tahut oleh Imam As-Sunani rahimahullah taala, itu ya taduluk, yakni dalk dengan digosok, ya dikerik, ya summa takrusuhu bil ma, ya tahutu yang dikerik dulu. Itu ya, yakni pertama dikerik dulu ketika dia kering ini untuk hilang barang-barangnya itu, zat-zatnya itu dikerik ketika kering. Summa takrusuhu, yakni takrusu di sini dalk, kemudian digosok bil ma dengan air. Pertama dikerik dulu kadarnya itu ketika dia kering. Kemudian apa? Kemudian dicuci dengan air yang kedua. Kemudian summa tantahu, ya kemudian disiram lagi. Ya demikian. Summa tusalli fihi, kemudian salat dengan menggunakannya. Ya demikian. Ini menunjukkan apa? Najis yang benar-benar dari darah haid ini. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya, ya hadis yang ketujuh di sini. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan di sini dhaif. Ibnu Hajar sendiri mengatakan dhaif. Dan di situ ada Abdullah bin Lahiyah. Walaupun Syekh Albani beliau menguatkan dengan sebab ada hadis mursal yang menguatkan, tapi ulama di sini dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qalat Khawlah, berkata Khawlah bintu Yasar, ya Rasulullah, wa Rasulullah, fa illam yadhhab ad-damu, maka apabila tidak hilang darahnya itu masih ada bekasnya ya. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakfiki alma, cukup bagimu air, wala yaduruki asaruhu, tidak membahayakan engkau bekasnya. Bekasnya tidak mengapa. Yang penting sudah tadi dikerik, kemudian dicuci dengan air, kemudian disiram lagi dengan air. Ya demikian. Akhrajahu Tirmidzi, keluarkan Imam Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Sanadnya lemah sebagaimana tadi disebutkan. Ya demikian. Di sini sebagian berpendapat hadisnya dhaif, tapi mereka para ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk menggunakan sabun dan sebagainya. Ya. Nah, di sini zahirnya Nabi mengatakan cukup bagi engkau air, kan itu. Berarti tidak mesti harus ada sabun dan sebagainya. Walaupun sebagian ulama berpendapat untuk kemudian menggunakannya. Ya mereka
Ya beralasan dengan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian apa? Dengan menggunakan daun sidr. Ya demikian. Sebagian beralasan demikian. Karena ada daun sidr itu bisa pengganti seperti sabun dan sebagainya. Maka di sini menunjukkan bahwa kalau sudah benar-benar dicuci bekas haid tersebut, kalau ada ya sisa-sisa sedikit dari warna dan sebagainya, maka tidak berpengaruh. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hadis yang tadi kita baca. Ya, tentang penyucian dari kencing dari anak yang masih menyusui. Ya, tadi untuk laki-laki dia diperciki walaupun bukan mana kemudian kita menggunakan sedikit air, tidak banyak tapi tidak sampai mengalir air tersebut. Untuk perempuan, ya bayi perempuan untuk kemudian dicuci. Demikian juga najisnya ya dari kencing baik laki-laki atau perempuan. Adapun untuk orang yang sudah besar maka jelas ya untuk kemudian dicuci. Kemudian juga najisnya ya darah haid. Dan darah haid itu kalau kemudian perempuan itu melahirkan hamil berubah menjadi apa? Makanan untuk janin. Ya perempuan ketika dia itu kemudian hamil, haidnya itu darahnya menjadi makanan untuk janin. Kemudian ketika melahirkan berubah haidnya itu menjadi susu untuk bayi tersebut. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga penggunaan sabun dan sebagainya, maka itu mustahab dan tidak wajib ya. Kemudian tentang menghilangkan najis ini untuk air. Bagaimana kalau air itu terkena najis? Berubah baunya umpamanya. Maka bisa disucikan disebutkan dengan ditambah air itu. Ditambah air itu menjadi jumlah banyak ya. Kemudian sudah tidak ada bau dan sebagainya, maka itu dikatakan menjadi suci. Ya, demikian disebutkan. Air ini ditambah menjadi banyak kemudian hilang tingkat tersebut, dia menjadi suci. Bagaimana suatu baju terkena najis di mana tempatnya kita tidak tahu, maka dicuci semuanya. Kemudian juga tidak disyaratkan di situ niat ketika mencuci. Kemudian hal-hal yang itu mungkin sedikit ya dari kencing sebutkan boleh kita istinja selain dengan air dengan apa? Dengan batu. Ya namanya membersihkan dengan batu tidak semuanya habis. Ada mesti bekas sedikit, apalagi ketika dia berak. Boleh membersihkan dengan batu. Bahkan Abdullah bin Zubair mengatakan tidak boleh dengan air, yang benar boleh, bahkan itu dengan air lebih bagus. Tapi ketika menggunakan batu, kalau ada masih sisa di situ kotoran dari berak itu, dimaafkan. Ya, ini namanya orang bersihkan dengan batu. Itu tidak bersih dengan total, apalagi mencret dan sebagainya. Ya disebutkan. Setelah demikian, di sini setelah ini